warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bab yang ke-8, yaitu surat Al-Asr. Surat Al-Asr artinya waktu. Surat Al-Asr ada 3 ayat. Surat Al-Asr diturunkan di kota Mekah. Oleh karena itu disebut dengan ayat Makkiyah. Oke, kali ini kita akan belajar surat Al-Asr bersama-sama. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Setelah itu bunyi surat Al-Asr yang ada 3 ayat, diturunkan di kota Mekah. Di dalam surat Al-Asr ada beberapa kandungan yang harus kita pelajari atau beberapa pesan. Yang pertama, pesan tentang pemanfaatan waktu. Jadi di surat Al-Asr kita disuruh untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Ya, kalian pernah dengar lagu 5 perkara? Dengarkan ya. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, kaya sebelum miskin, muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, hidup sebelum mati, lapang sebelum sempit. Itu ada 5 perkara yang harus kita perhatikan. Ketika kita masih sehat, kita harus semangat untuk beramal. Ketika kita masih hidup, kita harus banyak beramal, terutama amal ibadah. Ya. Kemudian ketika kita masih muda, harus giat untuk lebih belajar. Dan ketika kita menjadi orang kaya, kita harus semangat untuk bersedekah. Dan yang terakhir, ketika kita masih punya waktu lapang untuk mengerjakan sesuatu ibadah atau amal, kita harus semangat untuk mengerjakannya sebelum waktu itu habis. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam surat Al-Asr kita juga dilatih untuk disiplin, terutama disiplin memanfaatkan waktu. Waktu yang Allah kasih 24 jam, kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Kita harus gunakan untuk kegiatan-kegiatan kebaikan. Jangan sampai waktu yang Allah kasih 24 jam dalam sehari kita sia-siakan. Kita pakai untuk main game, untuk main HP, untuk nonton TV berlama-lama, untuk bermain saja. Nah, jangan sampai. Kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ya. Waktu yang kita punya 24 jam dalam sehari kita pakai untuk ibadah. Kita pakai untuk belajar. Kita pakai untuk membantu orang tua. Kita pakai untuk mengajak teman kita berbuat kebaikan. Contohnya, ketika mendengar suara azan, kita mau ke mushola, kita ajak teman kita. Ayo, kita bersama sholat berjamaah di masjid. Nah, di surat Al-Asr kita dilatih untuk disiplin. Nah, salah satu contoh disiplin caranya sholat tepat waktu. Ketika mendengar suara azan, Allahu Akbar, bergegas. Kita langsung ambil wudhu, ambil peralatan sholat, kita datang ke masjid. Bila perlu ajak teman-teman kita, tetangga kita. Ya. Di dalam surat Al-Asr juga kita diajarkan untuk disiplin. Contohnya, ketika kita datang ke sekolah sebelum bel berbunyi, kita sudah berada di sekolah. Dan di surat Al-Asr kita diajarkan disiplin untuk segala hal. Contohnya, di rumah ketika pulang sekolah
kita meletakkan baju yang kotor yang setelah kita pakai, kita tidak boleh letakkan sembarangan. Kita harus disiplin meletakkan baju yang kotor di tempatnya. Jangan sampai baju kotor kita lepas taruh sembarangan, atau tasnya kita taruh sembarangan. Jadi tempat atau rumah kita jadi berantakan. Itu namanya tidak disiplin. Nah, dan satu lagi, disiplin itu berarti melakukan sesuatu sesuai peraturan. Contohnya, ketika sudah sore waktunya mandi. Nah, ketika kita menjadi orang disiplin, ketika sudah sore kita langsung mandi tanpa disuruh orang tua. Jangan sampai sudah sore kita masih asik main HP atau nonton TV, orang tua teriak-teriak, "Mas mandi, Kak mandi." Nah, jangan seperti itu. Ya, kita harus melatih disiplin diri kita. Ketika kita menjadi orang disiplin, lingkungan kita akan sayang kepada kita, terutama orang tua kita. Ya, lingkungan juga menjadi bersih, kita menaruh sesuai tempatnya. Orang tua juga senang kita melaksanakan semua peraturan di rumah dengan baik. Itu namanya anak yang disiplin. Di sekolah juga kita datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, tidak dilama-lamain. Guru akan sayang sama kita. Di rumah kita membantu orang tua, ya, sama teman-teman juga baik. Teman-teman, tetangga, semuanya sayang kita. Orang tua sayang kita, guru sayang kita, dan terutama kita disayang Allah. Nah, anak-anakku semua, ada kisah seorang nabi yang mempunyai sifat disiplin, yaitu Nabi Lut. Kalian bisa melihat kisah Nabi Lut di buku paket kalian scan pakai TS Reader, kemudian kalian buka kisahnya Nabi Lut yang ada di buku paket kalian. Setelah kalian mencontoh atau melihat film dari Nabi Lut, kisah dari Nabi Lut, kalian bisa mencontoh kedisiplinannya. Ya. Kemudian kita juga harus melaksanakan disiplin itu setiap hari. Gak boleh hari ini disiplin, besok berubah. Nah, kita harus istiqomah selalu disiplin. Nah, anak-anakku semua, nanti jangan lupa ketika kalian di rumah, kalian menghafalkan surat Al-Asr. Ya, siapa yang sudah hafal surat Al-Asr? Oke, kalau ada yang belum hafal, Bun ajarkan. Nanti ikutin ya. Surat Al-Asr ada berapa ayat? 3. Nah, artinya apa surat Al-Asr? Al-Asr artinya waktu. Nah, jangan sampai kita melewatkan waktu-waktu kita dengan perbuatan yang sia-sia. Ya, kita manfaatkan waktu yang sudah Allah sediakan 24 jam, kita pakai untuk sesuatu yang baik, untuk kebaikan. Oke, ikutin ya surat Al-Asr. Dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, yang mengajarkan kebaikan serta saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, siapa yang mau jadi orang yang beruntung harus memanfaatkan waktu, harus saling memberikan harus saling mengajak kebenaran dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Ketika kita menasehati teman kita tidak mau, kita harus bersabar, berusaha terus. Ya. Oke, Bun ulangi sekali lagi surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itulah anak-anak surat Al-Asr. Nanti kalian di rumah jangan lupa menghafalkan ya. Kalian membacanya
panjang pendeknya harus benar, tajwidnya harus benar. Karena ketika membaca Al-Quran, panjang pendeknya salah, beda artinya. Jadi harus diperhatikan benar-benar. Jangan lupa nanti belajar di rumah dengan orang tua kalian. Dan jangan lupa nanti dibuatkan videonya. Baca surat Al-Asr ayat 1 sampai ayat ketiga. Oke anak-anak semua, cukup sekian pelajaran hari ini bab ke-8, materinya tentang surat Al-Asr. Mudah-mudahan apa yang Bumi sampaikan kalian bisa menerimanya dengan baik. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kalian semua. Oke, Bumi cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.